Ya, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Welcome to our class. Oke, ini adalah pertemuan pertama di hari pertama, di jam pertama, dan pertama kali kita berjumpa. Ya, mudah-mudahan pandangan pertama begitu menggoda. Ya, selanjutnya terserah Anda lah, gitu ya. Baik, di mata kuliah yang diamanahkan kepada saya adalah mata kuliah apa? Bimbingan dan konseling. Ya. Saya sudah buatkan RPS-nya, kemudian saya juga sudah download ada beberapa PPT ya, PowerPoint di tempat lain, kemudian juga ada kurang lebih 5 buku ya, e-book yang ini memudahkan mahasiswa. Jadi nanti tidak usah lagi berpikir beli buku atau tidak ya, karena bukunya sudah kita siapkan dan gratis gitu ya. Sebenarnya kalau mau kreatif sih sebenarnya di internet juga ada, itu juga beli dari internet gitu ya. Oke, cukup mudah sekali ya. Baik, jadi insya Allah mata kuliah kita ini adalah bimbingan konseling atau bimbingan dan konseling. Karena prodi kita itu adalah pendidikan agama Islam, maka kita boleh tambahkan menjadi bimbingan dan konseling Islami ya. Jadi kalau mata kuliah di tulisan itu bimbingan dan konseling saja, tapi kita tambah dengan Islam ya. Setiap hari Senin jam 8 on time ya, sampai jam 10. Tapi khusus hari ini kita kasih diskon besar-besaran. Ya, kita kasih diskonnya lain aja ya. Nah, termasuk juga yang paling penting adalah karena mata kuliah ini adalah pertama kita menggunakan namanya student center learning. What the meaning? Apa artinya student center learning? Artinya pusat belajar siswa, berarti pusat belajar mahasiswa gitu ya. Ya bolehlah, itu terjemahan secara bahasanya. Tapi yang benar itu adalah student center learning itu adalah pembelajaran berbasis atau berpusat kepada mahasiswa. Artinya berarti di sini saya mau nanya, yang mau belajar di sini siapa? Ya, mahasiswa lah. Yang kira-kira yang mau pinter itu dosennya atau mahasiswanya? Mahasiswa. Nah, karena yang belajar, yang harus pintar itu adalah mahasiswanya, maka pembelajarannya itu difokuskan kepada mahasiswa. Jadi apa sih yang ingin dipelajari oleh mahasiswa? Soalnya apa? Kalau yang zaman dulu namanya itu lecture learning system. Ya, jadi namanya itu kalau tadi student center learning, kalau itu apa? Lecture center learning. Artinya pembelajaran berpusat kepada dosen. Jadi yang pintar siapa? Dosennya ya. Dosennya pintar, mahasiswanya itu nggak tahu gitu ya. Nah, ini kita rubah. Jadi yang belajar, yang ingin pintar, yang harus bisa itu adalah mahasiswa. Nah, berarti nanti kita akan ada challenge ya. Kalau mata kuliah ini soalnya tidak ada tugas. Nah, gitu ya. Jadi tenang aja, nggak ada tugas. Kita hanya kasih mungkin kayak challenge saja, tantangan. Ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, konseling Islam. Ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau saya bilang bimbingan dan konseling, karena memang jadwalnya itu di situ tulisnya bimbingan dan konseling. Kita nggak boleh nambah-nambah gitu ya. Tapi dalam hati Islam. Gitu ya, bimbingan dan konseling Islam dalam hati. Oke, kita ada 14 pertemuan ya, kemudian pertemuan 1 sampai 7 nanti ada ada penjelasan-penjelasan, lecturing, kemudian juga nanti ada challenge juga, ada presensi, ada juga istilahnya nanti ada keaktifan mahasiswa. Ya, jadi nanti yang rajin duluan biasanya saya kasih bintang.
Gitu ya. Tadi yang khawatir nanti hari ini masih belum lah ya khusus, tapi kayaknya kelihatan juga sih biasa yang rajin-rajin gitu ya. Kemudian yang duduknya depan kita juga kasih bonus juga gitu ya. Dan, ya iyalah itu bagian dari apa semangat gitu ya. Kalau yang duduknya belakang biasanya itu agak sedikit mungkin macam-macam sih ya. Ya. Tapi saya menyebutnya itu biasa kalau duduk model begini itu biasanya duduk modelnya bangsa terjajah. Gitu ya. Bangsa terjajah itu apa? Dia maunya itu apa? Sesuatu yang mungkin apa ya? Yang pokoknya nggak mau ribet, nggak mau susah, nggak mau berjuang. Nah itu ya, jadi pokoknya karena biasa dijajah mungkin 3.500 tahun ya, atau 350 tahun kali gitu ya, jadi sampai lebih tuh ini hanya. Jadi polanya itu adalah nanti pembelajaran kita itu ada lecturingnya, kemudian juga ada challengingnya, dan next harusnya kalau kemarin dari ketua itu ada namanya itu visiting, ya. Ya nantilah kita atur lah ya, minimal ke katanya sih kalau kata Pak Ketua minimal itu ya ke depan situ lah, ke MTS Rajul Falah gitu ya. Tapi nanti kita atur, nah makanya kita akan buat ya, jadi 14 kali pertemuan, tapi nanti saya akan buat juga 1 atau 2 kali atau 3 kali itu juga akan online. Tapi nanti makanya ketuanya itu dikoordinasikan dengan mata kuliah yang lainnya. Jadi suatu waktu kita juga akan buat online. Plus nanti kita juga akan sekali-kali juga menjadi menjadi maksudnya menjadi pembicara juga gitu ya. Oke, 14 kali pertemuan, ada UTS, ada UAS, tapi saya inginnya insya Allah untuk UTS dan UASnya itu tidak menggunakan istilahnya itu isian. Gitu ya, dia menggunakan isian. Jadi tidak ada lagi jawablah pertanyaan gitu, biasanya tidak ada. Walaupun ini masih nego-nego, masih negosiasi gitu ya. Mau seperti itu atau mungkin manual aja. Kan ada juga yang mau ini, yang lainnya udahlah Pak ribet bikin macam-macam, mendingan jawablah aja langsung selesai gitu ya. Nah, ke depan juga kita insya Allah juga modelnya dari Pak Ketua juga itu adalah paperless gitu ya. Jadi tanpa kertas. Jadi jangan khawatir, nggak bakalan keluar untuk istilahnya ngeprint makalah dan lain sebagainya, karena semua sudah tanpa print ya. Kemudian jadi UTS dengan UASnya nanti kita akan pikirkan ada 3 kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa. Yang pertama adalah speaking, yang kedua adalah writing, yang ketiga adalah ada listening dengan visiting. Nah, mudah-mudahan pokoknya yang ing itulah ya yang harus dikuasai ya. Jadi pertama apa? Pertama adalah speaking. Nah, tadi karena yang belajar itu adalah mahasiswa, jadi mahasiswa itu harus bisa apa? Mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk apa? Speaking. Ya, jadi harus bisa ngomong, baik itu di depan kelas di sini untuk latihan atau nanti sekali-kali kita buat kayak webinar gitu jadi pembicara gitu ya. Nah, termasuk juga nanti yang nanya-nanya. Biasa yang nanya-nanya yang agak-agak cerewet biasa saya kasih nilai tambahan juga gitu ya. Jadi jangan takut di sini kalau yang cerewet banyak nanya gitu ya. Jangan takut gitu ya, karena ada juga nih yang bilang, "Wah, nanti kalau saya banyak nanya dikiranya itu agak-agak tell me gitu ya. Dikiranya itu nggak paham atau cerewet atau apa." Tidak ya, justru sekali bertanya atau malu bertanya sesat di kamar. Sesat di jalan gitu ya. Jadi bertanya, keaktifan itu juga bagian dari, karena biasanya yang saya ingat terutama ya akhwat ya, yang Ikhwan juga sama sih. Ya, yang akhwat yang perempuan itu biasanya saya itu sering-sering nggak paham gitu ya. Mungkin matanya agak sedikit ini kali ya. Jadi kelihatan yang cantik yang itu saya nggak terlalu kelihatan itu. Nama juga mohon maaf nih, kayaknya nggak hafal nama satu-satu gitu ya. Jadi iya, kenalan dulu harusnya ya, nggak usah lah ya. Justru kenalan zaman sekarang kalau namanya kenalan ya nanti tinggal lihat medsos saya. Nanti di terakhir itu ya. Sambil lihat boleh juga medsos saya ada. Saya punya kalau nggak salah itu 4 atau 5 Facebook gitu. Iya, banyak banget itu, banyak. Iya, terus juga di YouTube itu ada 3 atau 4 juga gitu ya. Ada 6 malah sebenarnya, itu cuma 2 nggak aktif. Tapi ada 1 akun YouTube saya semuanya ada di situ, termasuk juga perkuliahan hari ini. Dan seterusnya nanti kita akan rekam juga, saya taruh di akun YouTube saya juga. Ya, tapi nggak wajib subscribe kok. Nggak, saya nggak minta subscribe. Takut nggak ikhlas malah jadinya gitu ya. Oke, balik lagi jadi speaking, jadi nanti semuanya, nah kita ngasih challenge-nya nih, gimana ya, silakan masuk. Ya, bagaimana caranya agar mahasiswa itu bisa berbicara
Gimana caranya coba? Ya, gimana caranya? Ada usulan nggak nih? Ada usulan bagaimana agar mahasiswa itu bisa melatih dirinya belajar berbicara di depan umum. Ya betul, belajar mencoba ya. Lebih realnya tadi sebutkan yaitu dengan apa, presentasi. Itu salah satunya. Nanti bisa buat presentasi atau nanti kita akan buat juga kayak semacam video pendek ya, tapi langsung ngomong, berbicara. Ya, jadi minimal speakingnya seperti itu. Nanti kita sepakati. Ada 3 berarti ya. Silakan masuk. Jadi ada 3 tuh untuk istilahnya apa? Melatih mahasiswa agar bisa berbicara, agar speakingnya itu terbiasa. Apalagi yang bisa bahasa asing nih, ya akan lebih bagus lagi. Ya. Oke, silakan. Wah, ini udah jam berapa nih ya? Jam berapa nih? Ini ketuanya. Iya. Hah? Ya, kemarin ada konsep baru, termasuk juga nanti di bagian ini nih yang mau jadi konselor, ya, untuk menjadi konselor, ya. Apa itu? Jadi nanti ketika mengajar, saya kan duduk sini nih berarti nih, ini saya nih, ya. Jadi nanti ketika menjadi guru, kemudian ada siswanya yang terlambat, itu nggak usah ditanya. Ini juga nggak usah ditanya kenapa terlambat. Ya kenapa? Kalau ditanya kenapa terlambat, pasti jawabannya itu dia akan apa? Membela diri. Iya, karena namanya manusia itu pasti akan membela dirinya. Setuju kan? Berarti nggak usah ditanya, biar nanti ditanya man robbuka. Ya. Ya, nanti mudah-mudahan nggak cepet-cepet ya, jangan buru-buru nanti man robbuka. Oke, balik lagi tadi kita kembali ke bagaimana cara mahasiswa itu agar bisa berbicara. Berarti ada 3. Yang pertama adalah yang paling gampang nih biasanya presentasi di kelas. Yang kedua adalah membuat video pendek yang ngomong berbicara, mau pendek mau panjang. Yang ketiga adalah nanti menjadi semacam pembicara, kita buat webinar. Nah, pakai Google Meet atau pakai Zoom. Ya, berarti ada 3 tuh untuk speakingnya. Ya, yang berikutnya adalah writing. Ya, writing ini saya yakin dosen-dosen lain itu sudah mulai menugaskan untuk membuat namanya artikel jurnal ilmiah. Ya, nah kita ada beberapa juga, ada 3 jenis juga untuk melatih. Silakan masuk. Ya, jadi ada 3 cara untuk melatih bagaimana agar mahasiswa itu bisa atau mampu menulis. Sini boleh nih. Ya, mampu menulis. Nanti kalau ada usulan ide boleh juga, silahkan ya. Jadi pertama mulai dari yang paling gampang itu adalah menulis artikel populer dengan tema nanti yang ditentukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menulis dari kumpulan semuanya, itu menjadi namanya itu book chapter. Nah, nanti boleh carilah book chapter itu apa. Level yang paling tinggi adalah membuat artikel jurnal ilmiah. Contohnya di Sirajul Falah ini sudah ada namanya Edusiva, ya, jurnal ilmu pendidikan agama Islam. Nanti boleh dilihat di rumah atau jurnal sirajulfalah.ac.id. Nah, itu level yang paling tinggi. Kalau semester 4 ya mungkin banyak juga yang pinter-pinter gitu kan, ya bisa ke situ. Pokoknya kalau bisa menulis artikel jurnal ilmiah kemudian bisa dipublikasikan, itu nilainya udah A. Gitu ya, sudah A. Pokoknya nggak usah mikir yang lain lagi lah. Ya nggak usah mikirin ketua kelasnya, nggak usah mikirin yang lain, pokoknya nilainya A, itu dijamin. Gitu ya. Ingat ya, itu janji ya, janji matahari, ingat. Ya, oke. Speaking, kemudian writing, sudah tahu. Yang berikutnya adalah visiting. Visiting ini fleksibel. Kemarin dari program ketua di sini, program Sirajul Falah memang diusahakan karena mata kuliah kita ini adalah bimbingan dan konseling. Jadi nanti kita bisa berkunjung ke sekolah, ataupun kita juga bisa mengundang expert yang bagian BK, bimbingan dan konseling, untuk bisa datang ke sini. Ya,
Nah, nanti kita lihat nih, kalau kebanyakan begini ke sekolahan, wah nanti dikira mau nyerang lagi gitu ya. Gitu. Atau bisa juga dibagi-bagi atau bisa juga per kelompok, ya. Nah, itu untuk yang visiting. Yang terakhir ini menarik, yaitu listening. Ini hanya ada di mata kuliah bimbingan konseling, ya. Listening itu ya mendengarkan. Ya, coba nanti di sini sekali-kali mendengarkan itu bisa dalam bentuk membaca atau dalam melihat bagaimana kasus-kasus yang ada pada anak-anak, sehingga kita tahu bisa praktek. Oh, ternyata bimbingan dan konseling konsepnya adalah kita itu bagaimana menumbuhkan minat baca dan juga memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, oke, itu untuk apa? Evaluasinya. Ya, nah kemudian lagi-lagi ya, karena kita itu inginnya adalah student center learning, berarti tadi masing-masing mahasiswa itu harus punya apa? Namanya itu learning experience. Apa artinya learning experience? Learning experiences. Jadi pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu harus didapatkan semua mahasiswa. Ada yang pagi-pagi ya mungkin langsung sarapan langsung datang, ada yang mungkin belum sarapan, ada yang mungkin belum mandi, ya ada mungkin nggak pakai bedak. Itu pengalaman belajar, datang langsung pagi-pagi jam 8 on time. Itu pengalaman belajar. Tapi kurang, bukan hanya itu, kita pernah belajar, oh dulu semester 4 saya pernah belajar nih sama Pak Abraham Wisnu nih, bimbingan dan konseling, lumayan lagi nyangkut dikit ya. Nah kemudian, oh saya itu pernah dulu ditugaskan datang ke, misalnya saya pernah riset itu ke penjara anak. Kebayang nggak kira-kira pergi ke berkunjung ke penjara anak? Yos tuh. ada pernah, saya yakin kayak nggak pernah kebayang nih. Kita datang ke penjara anak, dan juga kalau di Tangerang itu penjara khusus perempuan. Ya, kayak gimana sih? Penjara khusus perempuan, bagaimana sih penjara anak gitu ya. Saya pernah datang ke wilayah Jakarta Barat, di Daan Mogot sana, itu penjara khusus anak. Ya, kita ketemu sekitar lebih banyak, kita 10 atau 15 orang, kita datang ketemu, kemudian kita tanya satu-satu. Ada yang satu ditanya, Dek umurnya baru sekitar 12 tahun. Dek, kamu kenapa bisa masuk ke sini? Kata, iya Pak, waktu itu saya sama Pak Aman katanya ngejegal truk, kemudian sopirnya itu dicekik gitu sampai meninggal. Sama dia sama pamannya dia terkena. Satu lagi itu ya. Terus satu lagi ada juga umur 15 tahun. Dek, kamu kenapa? Kok bisa masuk ke sini? Ya Pak, saya kesel sama bibi saya dorong aja ke empang, langsung meninggal. Nah, jadi kasihan banget, sadis banget. Ya, tapi di sana nyebutnya katanya dia nggak bisa pesantren. Nanti yang perempuan juga sama. Kalau perempuan biasanya lebih banyak sih ini ya. Kemarin yang saya temukan itu lebih banyak narkoba biasanya. Gitu yang paling banyak itu. Ada mbak-mbak tuh ya, silakan, perempuan muda sekitar ya 18 tahun lulusan SMA gitu. Tanya, kenapa Dek sebenarnya? Kenapa bisa masuk ke sini? Katanya, iya Mas, biasa dulu pengguna, katanya dia bilang gitu kan. Pengguna narkoba gitu. Terus gimana? Di sini tobat nggak? Ya alhamdulillah sih Pak. Sampai di sini saya sih tobat sih udah nggak melakukan lagi, nggak pernah konsumsi lagi. Cuma nggak tahu nanti kalau keluar lagi. Serius dia bilang kayak gitu. Ini bukan bohong ya. Ini ambil pulsa bisa nggak? Coba kalau nggak ambil pulsa masih ada atau nggak? Itu serius betul. Jadi yang di penjara anak juga betul serius. Yang di penjara siapa? Ibu perempuan juga sama. Waktu ke Bandung ketemu dengan penjara anak yang di Bandung juga sama juga. Ya. Nah, yang di sekolahan sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Bagaimana apalagi di zaman sekarang, saya yakin agak-agak beda dikit nih. Sekarang usianya antara 18, 17, 18, 19 ya mungkin ya. Sekitar itu, kemudian nanti menghadapi anak-anak yang usianya itu mungkin mulai dari 6, 7, 8 sampai mungkin 12. Ya, selisih 10 tahun itu agak